Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Timardianto dengan 3 digit NIM terakhir 077. Di sini saya akan sedikit membahas presentasi tentang motor listrik dalam praktikum pengendali elektrik di kelas C. Nah, sebelumnya itu pertama-tama motor listrik itu sebuah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi mekanik. Nah, selanjutnya di sini apa aja sih yang akan dibahas, itu yang pertama ada konsep dasar motor, pengendalian arah dan kecepatan, kegagalan perawatan motor, lalu ada brushless motor dan komutasi, kontrol listrik lanjutan, datasheet, dan penutup. Nah, langsung saja yang pertama itu ada dasar fisika motor listrik. Nah, dasar fisika motor listrik ini diambil dari hukum Lorentz yang menjelaskan bahwa ada gaya disebut gaya Lorentz yang dialami oleh partikel bermuatan atau penghantar berarus ketika bergerak dalam medan magnet atau medan listrik atau keduanya. Nah, yang dimana di sini rumusnya adalah gaya sama dengan B dikalikan dengan I dikalikan dengan L lalu dikalikan dengan sinus alfa, yang dimana itu gayanya ada gaya Lorentz, B-nya adalah induksi magnetik medan magnet, I-nya adalah kuat arus, L-nya adalah panjang kawat dalam medan magnet, dan sinus alfanya adalah sudut yang diapit oleh si I dan L. Nah, lalu, gaya rotasi gerak rotasi yang dihasilkan oleh armatur loop ini juga menghasilkan torsi, yang di mana itu adalah torsi sama dengan jarak kali arus kali panjang kawat kali dengan medan magnet. Nah, lalu di sini, bagian-bagian pada motor listrik. Sebuah motor DC brushless memiliki 2 buah magnet permanen dan kumparan kawat di dalam stator. Pada salah satu ujung rotor tersebut terdapat komponen komutator dan brushless yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke kumparan dalam rotor. Nah, di sini, kelebihan dari motor brushless itu yang pertama adalah efektivitas biaya. Motor sikat ini atau motor brushless ini murah untuk diproduksi dan dibeli, dan membuatnya dapat diakses untuk berbagai aplikasi dari elektronik, konsumen, hingga mesin industri. Nah, lalu, eee, yang kedua adalah kemudahan kontrol. Nah, ini yang dimaksud adalah sambungan fisik langsung yang disediakan oleh brushless memungkinkan kontrol yang dapat diandalkan atas kecepatan dan torsi motor, fitur penting untuk pengaplikasian yang memerlukan pengaturan motor yang tepat. Nah, lalu yang ketiga itu adalah kesederhanaan dan keandalan. Nah, konstruksinya yang sederhana menjamin keandalan serta kemudahan pembuatan dan perbaikan. Kesederhanaannya ini juga berlaku pada mekanisme kontrolnya yang memungkinkan penyesuaian kecepatan yang mudah dan torsi kecepatan rendah yang sangat baik. Lalu, ada kelebihan dan ada kekurangan dari motor blasters. Yang pertama itu adalah persyaratan perawatannya. Nah, si sikat dan komutator ini sering mengalami keausan akibat penggunaan, memerlukan perawatan, penggantian, dan pemeriksaan rutin untuk mencegah kegagalan sistem dan waktu henti yang tidak direncanakan. Nah, lalu, efisiensi dan umurnya berkurang. Jadi adanya gesekan ini antara sikat ini dan komutator ini dapat menghasilkan panas dan gangguan listrik yang mengakibatkan hilangnya energi dan kemungkinan berkurangnya umur motor, terutama pada aplikasi intensitas tinggi. Lalu, dampak ke lingkungannya, saat si sikatnya aus, mereka menghasilkan debu karbon yang mencemari lingkungan operasi dan mengaruhi prosesnya di sekitaran. Nah, maksudnya di sini nih, ini kan ada item nih, mungkin, ini, kekotoran atau keausan di sini, dan di sini ada pengotoran pada si, ininya, komutator dan sikatnya. Lalu, contoh pengaplikasian motor brushless. Nah, ini, pada, bidang otomotif itu, yang pertama ini pengangkat apa sih, pengangkat jendela ini. Di sini ada brushless di sini, lalu yang 2 ini hair dryer, dan ini, pembersih debu. Nah, ini pada di bidang rumah atau sehari-hari. Nah, lalu ini pada bidang perkeretaapian, ada contoh motor brushless-nya pada kereta, dan ini, conveyor pada, sebuah industri. Nah, lalu pengontrolan arah rotasi. Dalam dinamika fisika, cara untuk mengontrol arah rotasi objek adalah dengan mengubah arah torsi yang diterapkan pada objek. Pada motor listrik, cara membalikkan torsi adalah dengan
membalikan arus listrik yang di mana, ini dibalikan saja mungkin, si motor brushless-nya akan berputar sebaliknya. Nah, lalu lanjut, H-bridge. H-bridge itu atau jembatan H adalah rangkaian elektronik yang menggunakan 4 saklar, biasanya transistor atau MOSFET, untuk mengubah polaritas tegangan pada beban yang paling umum adalah motor DC, sehingga memungkinkan motor untuk berputar maju atau mundur. Nah, kontrol kecepatan dan posisi rotor. Kontrol kecepatan rotor H-bridge dilakukan dengan teknik full switch module atau PWM untuk mengatur tegangan yang diberikan kepada motor DC. Sementara kontrol posisi rotor H-bridge membutuhkan sensor umpan balik seperti encoder atau potentiometer untuk memberikan data posisi ke sistem kontrol. Dengan H-bridge, arah motor dapat dibalik dengan mengubah pasangan saklar yang aktif untuk mengalihkan arus ke motor ke arah yang berbeda. Lalu faktor kerusakan motor ini, ada 2. Yang pertama itu, eee, terjadi pada motor bisa beras yang mulai aus atau tidak selaras dengan strip komutator. Kerusakan ini dapat menyebabkan turunnya efisiensi kerja motor ataupun menghentikan kinerja motornya. Lalu yang kedua tuh, kerusakannya bisa terjadi pada overheat. Yang dimana kawat dalam starter motor mengalami panas ketika dialiri arus listrik. Bila panas ini berlebihan maka dapat mengakibatkan konsleting pada motor. Mungkin ini, terjadinya short atau si kawat statornya ini, kotor, bisa jadi. Lalu untuk cara menanggulanginya ini dengan menambahkan luas permukaan agar dapat memancarkan panas atau menggunakan motor desain brushless. Nah, di sini lalu kita akan membahas motor blasters. Motor blasters terdiri dari rotor magnet permanen yang menciptakan medan magnet yang konstan dan stator yang dililit kawat tembaga yang membentuk kutub elektromagnetik. Pengontrol elektronik berperan penting dalam pengaturan ini, dengan mengatur arus pada kumparan stator secara presisi untuk menghasilkan medan magnet berputar. Interaksi antara medan elektromagnetik, stator, dan magnet permanen rotor ini menyebabkan motor berputar ketidakan sikat atau si brushless. Rotor inilah yang memungkinkan pengoperasian yang lebih bersih dan efisien dan menjadikan motor tanpa sikat atau brushless yang lebih disukai untuk berbagai aplikasi, mulai dari peralatan rumah tangga hingga industri. Nah, cara motor brushless berotasi. Pada motor brushless, magnet permanen dipasang rotor dan kumparan kawat. Rotor ini digerakkan oleh medan magnet yang dipancarkan oleh kawat pada stator. Yang dimana ketika ini mutar dan ini kan kumparan dan di sini ada si medan magnet dan jadi dia bisa di sini 1, 2, dan 3. Lalu komutasi pada motor brushless. Dalam motor brushless terdapat beberapa sensor Hall effect. Sensor ini mendeteksi polaritas magnet yang menghadapi kumparan fase output dari sensor ini berupa tegangan togangan. Besar tegangan. Tegangan ini dapat digunakan untuk mengaktifkan MOSFET dalam rangkaian H-bridge. H-bridge yang digunakan oleh motor brushless dapat menghubungkan node fase dengan sumber tegangan ke ground. Lalu, transformasi Clark dan Park. Transformasi Clark adalah metode permodelan arah arus listrik dan induktansi medan magnet pada stator. Sementara itu, transformator Park adalah pemodelan medan magnet resultan pada rotor. Keduanya ini Kedua transformasi ini digunakan untuk memodelkan kinerja motor untuk memperbaiki kekurangan kinerja motor seperti riak torsi. Nah, lanjut, dari permodelan motor listrik yang menggunakan transformator Clark and transformator Park, ditemukan efek riak torsi yang menurunkan efisiensi kinerja motor. Metode untuk mengeliminasi efek ini adalah dengan menggunakan 6 sensor efek untuk menggunakan modulasi sinusoida, di mana 6. Jadi sini ada 1, ini ada 1, di sini 2, 3, 4, 5, 6. Yang di mana sinusoida pada voltase dan ininya akan seperti ini. Lalu, space vector modulation. Space vector modulation atau SVM adalah algoritma untuk mengendalikan modulasi lebar pulsa atau PWN yang ditemukan oleh Gerhard Pfaff, Alois Wissant, dan Albert Wick pada tahun 1982.
Eee, SPM ini SVM ini digunakan untuk pembuatan bentuk gelombang arus bolak-balik atau AC, paling umum untuk menggerakkan motor bertegangan AC 3 fasa pada kecepatan yang bervariasi dari DC menggunakan beberapa penguat kelas D. Ada variasi SPM yang menghasilkan kualitas dan persyaratan komutasi yang berbeda. Salah satunya adalah area pengembangan yang aktif adalah dalam pengurangan distorsi harmona total atau THD yang menciptakan oleh peralihan cepat yang melekat pada algoritma ini. SVM ini dibuat dengan menambahkan sinyal triangle pada modulasi sinusoidal agar sinyal fase dapat memakai rentang tegangan yang lebih besar. Nah, lalu di sini untuk menentukan konfigurasi hub bridge yang digunakan force uh, phase dibagi menjadi dua, itu T1 and T2 yang lalu periode T1 dan T2 dan T0 unforced phase dapat dicari dengan rumus di kiri bawah dengan panah yang menunjukkan sudut vektor yang dapat dilakukan mengubah menjadi high input mode pada A, B, dan C. Kita harus menggunakan rumus pada tabel kanan bawah ini. Uh, rumus tabel ada pada sini, rumusnya nih. Dan hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah periode sinyal PO untuk nada kumparan. Nah, di sini lalu kita membaca datasheet motor listrik. Datasheet ini berguna atau berfungsi untuk mengetahui karakteristik fisik dan elektromagnetik pada motor listrik. Datasheet ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu bagian dimensi mekanikal yang menunjukkan karakteristik fisik motor dan karakteristik elektromagnetik yang menunjukkan sifat kinerja motor. Nah, ini kan ada nih, misalkan datasheetnya, misalkan modelnya ada HLS 447. Lalu di sini kecepatannya adalah 150 horsepower dan tegangannya adalah 460 volts. Dan ampere adalah 169,5 ampere. Nah, lalu parameter yang perlu diperhatikan dalam motor listrik adalah tegangan nominal. Yang kedua adalah arus nominal. Yang ketiga adalah data mengenai sifat thermal motor. Lalu karakteristik pembangkit torsi. Lalu resistansi dan induktansi lilitan. Lalu massa dan inertial motor dan karakteristik bearing motor. Nah, pengontrolan motor listrik. Konsep feedback control adalah sistem di mana keluaran suatu proses diukur dan dibandingkan dengan nilai target set point. Kemudian perbedaan error tersebut digunakan untuk menyesuaikan agar sistem kembali ke nilai yang diinginkan. Nah, kontrol PID ini adalah algoritma feedback control yang digunakan 3 komponen, yaitu proporsional yang dibaca dengan P, lalu integral dengan I, dan derivatif dengan D. Untuk menghitung dan mengirimkan sinyal secara kontinu, guna mencapai stabilitas presisi dan optimal. Nah, di sini ada loop utamanya. Jadi control P plane sensor. Dan ini loop dalam dan ini loop utama. Lalu untuk membuat model pengontrolan loop utama, pertama-tama adalah membuat fungsi transfer menggunakan hukum Newton tentang torsi dan transformasi Laplace. Proses ini menghasilkan fungsi transfer di sebelah kanan. Fungsi ini menggambarkan bagaimana sistem motor merespon torsi input agar sistem dapat merespon dengan benar. Kita akan membuat sistem motor menjadi sistem loop tertutup. Nah, di sini rumusnya di mana yang dimana itu adalah fungsi alih theta per tau sama dengan 1 dibagi JS kuadrat pangkat 2 ditambah dengan B dikali S lalu ditambah dengan K. Nah, di sini fungsi alih theta itu adalah keluaran sudut posisi, lalu per tau sama dengan per tau itu input torsi. Nah, lalu J itu adalah momen inersial, B itu adalah koefisien iredaman atau gesekan, K itu adalah konstanta pegas, dan sudah. Lalu metode kontrol sistem yang dapat digunakan adalah sistem kontrol PID, proporsional integral derivatif. Namun bila menggunakan kontrol PID, nilai feedback yang dibaca oleh sistem akan memiliki noise yang tidak bisa difilter. Solusinya
solusi dari untuk, mengurangi noise ini adalah dengan menggunakan kontrol PI, yaitu proportional integral, yang dimana rumusnya itu adalah tau sama dengan Kp dikali dengan error ditambah dengan kali integral error. Nah, lanjut untuk kontrol loop ini kita menggunakan proses yang sama untuk membuat fungsi transfer dan model pengontrolan, namun masih terdapat gangguan dari back EMF. Hal ini dapat diselesaikan dengan menambahkan back forward yang secara dengan back EMF pada loop. Sistem solusi ini sangat berguna pada motor dengan kecepatan yang tidak konstan. Nah, lanjut, kita akan membahas tentang regenerative braking. Nah, regenerative braking itu apa sih? Nah, regenerative braking system atau RBF adalah teknologi pengereman yang mengubah energi kinetik kendaraan yang biasanya hilang sebagai panas selama pengereman menjadi energi listrik yang dapat disimpan kembali ke dalam baterai. Teknologi ini memanfaatkan motor listrik dalam kendaraan untuk memperlambat kendaraan sambil menghasilkan energi listrik. Jadi, eee, jadi di dalam suatu rem itu, jadi kan akselerasi nih. Nah, di dalam, eee, dalam, di dalam pengereman ini, jadi ada, eee, yang di mana energi dapat, mengubah energi panas itu menjadi energi listrik. Yang di mana kan di saat dia ngerem, itu kan, gaya pergesekan antara ban dan kampas itu kan menjadi panas. Nah, dari panas itu bisa mengubah menjadi energi listrik yang lalu, apa sih, yang, dari energi panas itu kan diubah menjadi listrik. Nah, dari listrik itu dapat disimpan lagi ke dalam, eee, ke dalam baterai atau aki. Jadi fungsinya bisa untuk mengecas aki. Nah, cara kerja regenerative braking system. Nah, pada kendaraan listrik, motor listrik berfungsi ganda sebagai generator saat pengemudi menginjak rem pedal atau menekan pedal gas. Sistem ergonomik dihasilkan. Berikut adalah tahapan bagaimana sistem ini bekerja. Nah, yang pertama adalah pengurangan kecepatan. Ketika kendaraan melambat, motor listrik beralih dari penggunaan penggerak ke mode regeneratif, di mana ia berfungsi sebagai generator energi kinetik dari roda mengubah menjadi energi mekanik oleh motor listrik. Lalu, konversi energi. Energi mekanik yang dihasilkan kemudian diubah menjadi energi listrik oleh motor. Sekarang bertindak sebagai generator. Lalu energi listrik ini dialirkan kembali ke baterai kendaraan untuk disimpan dan digunakan kemudian. Di sini adalah proses yang dimana brake di sini ban mengerem, lalu dia disimpan dialirkan oleh si generator, lalu di konverter dari energi panas ini menjadi energi listrik, yang dimana energi listrik itu akan disimpan kembali untuk baterai motor 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 listrik ini. Nah, regenerative braking system diterapkan pada berbagai jenis kendaraan listrik, termasuk mobil listrik, sepeda motor listrik, dan bus listrik. Setiap produsen kendaraan mungkin memiliki perbedaan terhadap desain dan implementasi RBS. Tetapi prinsip dasarnya tetap sama. Yaitu, di sini ada contohnya, yang di mana BMW M3, BMW i3. BMW M3 ini memiliki salah satu sistem RBF yang paling agresif, yang memungkinkan hampir seluruh pengereman dilakukan secara regeneratif. Hal ini memungkinkan pengemudi untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dengan satu pedal dalam banyak situasi. Nah, di sini ada contohnya. Yang ini adalah BMW M3, yang di sini ada kereta listrik, yang dimana sistem pengeremannya di sini, yang dimana dia akan mengkonversi menjadi untuk dia berjalan. Dan ketiga ini adalah mobil mobil apa ya namanya? Nissan Leaf. Oke. Lalu di sini kita sudah mulai penutup, yang dimana brushless motor ini menggunakan sikat karbon dan komutator mekanik untuk mengalihkan arus listrik dan menghasilkan putaran. Sedangkan brushless motor ini menggunakan electrocontroller dan sensor untuk mengendalikan aliran arus secara elektronik tanpa kontak fisik. Brushless motor ini lebih efisien, tahan lama, dan
senyap karena tidak ada gesekan sikat, namun lebih mahal dan kompleks. Sementara berasas motor lebih murah dan sederhana. Namun berasas motor ini, jika terjadi, panas yang berlebihan, maka dia akan, rusak atau error dan gampang sekali si brushes ini, eee, namanya kotor, yang jadi kita harus sering-sering membersihkan atau mengganti. Nah, lalu hukum Lorentz adalah fondasi penting dalam memahami interaksi listrik magnetik yang mendasari banyaknya teknologi dan fenomena alam di sekitar kita. Nah, oke, sekian saja, presentasi dari saya, yang di mana, saya di sini, sedikit paham tentang semua tentang ini, namun yang saya, sedikit tidak mengerti adalah, dalam ini, apa sih, ini space vector modular. Di sini saya kurang paham. Nah nah di sini, sepertinya, sangat menarik untuk kita coba atau kita praktekkan nih, yang di mana, yang kita dapat praktekkan mungkin dari pengerjaan ini PID, lalu pengontrolan motor listrik, dan kita juga dapat mempelajari, datasheet yang di mana kita gampang nantinya sepertinya, gampang untuk mengetahui ini motor listrik, bagaimana isinya, lalu kecepatannya berapa. Nah, regenerative braking ini mungkin kita dapat mempelajarinya lebih lanjut, eee, seperti seperti itu aja, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS. Makasih semuanya.